Mendengar ucapan itu Rasulullah mengangguk penuh syukur. Beliau menyadari bahwa pilihannya tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan ilahi, tetapi juga menjadi simbol petunjuk bagi umatnya. Dengan memilih susu, Rasulullah telah menetapkan jalan yang lurus bagi umat Islam. Dalam perjalanan berikutnya, Rasulullah diperlihatkan pemandangan yang menggetarkan hati. Beliau melihat sekelompok orang dengan bibir besar seperti bibir unta. Orang-orang itu mengambil sepotong api neraka dengan bibir mereka, dan api itu langsung keluar dari dubur mereka. Dengan penuh rasa ingin tahu, Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka ini?" Jibril menjawab dengan nada yang dalam, "Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim." Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 10. Rasulullah terdiam, dadanya sesak oleh rasa sedih. Beliau membayangkan bagaimana anak-anak yatim yang lemah telah dizalimi, sementara pelaku keburukan itu kini menerima balasan yang setimpal. Betapa mengerikannya balasan ini, gumam Rasulullah, sambil memohon kepada Allah agar umatnya dilindungi dari dosa tersebut. Tak lama kemudian, Rasulullah melihat kelompok lain dengan perut yang sangat besar, bahkan mereka tidak mampu bergerak. Orang-orang itu tergeletak di tanah, sementara berbagai makhluk menginjak-injak tubuh mereka. Rasulullah menatap pemandangan itu dengan ngeri. "Siapakah mereka, wahai Jibril?" tanya beliau. Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan riba." Allah telah memperingatkan dalam firman-Nya, "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Air mata perlahan menetes di wajah Rasulullah. Betapa manusia telah terperdaya oleh kenikmatan dunia yang fana, ucap beliau pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Setelah itu, Rasulullah melihat pemandangan yang tidak kalah memilukan. Beliau melihat sekelompok orang yang di hadapan mereka terdapat daging segar nan lezat. Namun, alih-alih mengambil daging segar itu, mereka malah memakan bangkai busuk yang berbau menyengat. Rasulullah mengerutkan dahi. "Mengapa mereka melakukan ini, wahai Jibril?" Jibril menjelaskan, "Mereka adalah para pezina. Mereka meninggalkan yang halal dan baik, yaitu pasangan sah mereka, tetapi malah memilih yang haram dan kotor." Rasulullah merasa berat mendengar penjelasan ini. Beliau menundukkan kepala, memejamkan mata, dan mengucapkan, "Ya Allah, lindungilah umatku dari dosa besar ini. Jadikan mereka orang-orang yang menjaga kehormatan dan kesucian." Melihat semua pemandangan tersebut, Rasulullah merasakan campuran kesedihan dan kekhawatiran yang mendalam. Beliau mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, Engkau adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bimbinglah umatku ke jalan yang benar. Jauhkan mereka dari keburukan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam azab-Mu." Jibril, yang menyaksikan kesedihan Rasulullah, berkata dengan lembut, "Wahai Muhammad, tugasmu adalah menyampaikan. Engkau adalah rahmat bagi seluruh alam. Allah telah menetapkan petunjuk ini sebagai peringatan agar mereka tersadar dan kembali kepadanya. Perjalanan ini bukan hanya membawa pelajaran, tetapi juga menjadi pengingat bagi Rasulullah tentang beratnya tanggung jawab sebagai pembimbing umat. Namun di balik semua itu, beliau tetap membawa harapan besar bahwa umatnya akan menjadi umat terbaik yang menjalankan amanah Allah. Sekembalinya ke bumi, Rasulullah berkomitmen untuk terus berdakwah dengan penuh kesabaran. Meski tantangan dan penolakan menghadang, peristiwa-peristiwa yang beliau saksikan selama Isra Mi'raj menjadi kekuatan dan motivasi untuk terus menyampaikan risalah Islam demi keselamatan umat manusia. Setelah menyaksikan tanda-tanda besar tersebut, Rasulullah akhirnya kembali ke Makkah dengan hati yang penuh rasa syukur dan kewajiban besar untuk menyampaikan pesan ini kepada umatnya. Malam masih gelap ketika beliau tiba, dan keesokan paginya beliau segera mengumpulkan kaumnya. Dengan suara tenang tetapi penuh keyakinan, beliau berkata, "Wahai kaum Quraisy, semalam aku telah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari sana aku naik ke langit untuk menemui Tuhanku." Kaum Quraisy yang mendengar ucapan tersebut tertawa terbahak-bahak. Salah seorang dari mereka mencemooh, "Apakah engkau mengira kami akan percaya bahwa engkau mampu menempuh perjalanan sejauh itu dalam satu malam? Muhammad, ini mustahil." Orang-orang lainnya bergemuruh dengan ejekan dan cemoohan. Mereka menciptakan suasana penuh hinaan, berharap dapat meruntuhkan keyakinan Rasulullah. Namun Rasulullah tetap tenang. "Aku hanya menyampaikan apa yang aku alami. Jika kalian tidak percaya,
tanyakanlah kepadaku tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa, ujarnya. Kaum Quraisy berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan kebohongan beliau. Mereka menantang, jika benar engkau pergi ke Masjidil Aqsa, ceritakanlah seperti apa bangunan itu. Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah. Masjidil Aqsa ditampakkan dengan jelas di hadapan beliau, seolah-olah sedang berdiri di depannya. Dengan tenang beliau menjelaskan setiap ciri Masjidil Aqsa, dari pintu-pintunya hingga sudut-sudutnya. Wajah-wajah kaum Quraisy berubah bingung. Salah satu dari mereka mencoba mencari celah untuk membantah, tetapi setiap pertanyaan mereka dijawab dengan tepat oleh Rasulullah. Meskipun demikian, hati mereka tetap keras dan enggan mengakui kebenaran. Di tengah kerumunan itu, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah, berdiri tegap. Dengan suara lantang beliau berkata, "Jika Muhammad yang mengatakan ini, maka aku mempercayainya. Demi Allah, aku membenarkan setiap kata yang keluar dari lisannya. Bahkan jika beliau berkata lebih dari ini, aku tetap akan percaya." Ucapan Abu Bakar memotong keraguan dan cemoohan kaum Quraisy. Beliau memperlihatkan keimanan yang kokoh dan membuktikan bahwa ada yang memahami kebesaran peristiwa ini. Sejak saat itu, Abu Bakar mendapat julukan Asy-Siddiq, yang berarti yang membenarkan. Julukan ini menjadi bukti keimanannya yang luar biasa dan cinta sejatinya kepada Rasulullah. Kisah Isra Mi'raj bukan sekadar perjalanan fisik Rasulullah. Perjalanan ini adalah bukti kebesaran Allah, ujian keimanan, dan pelajaran bagi umat manusia. Rasulullah menyampaikan dengan penuh haru, "Apa yang aku sampaikan adalah kebenaran. Bagi mereka yang beriman, perjalanan ini adalah tanda kebesaran Allah. Bagi yang mengingkari, hanya Allah yang mampu memberi petunjuk." Para sahabat yang mendengar kisah ini merasa hatinya dipenuhi rasa kagum dan cinta kepada Rasulullah. Umar bin Khattab berkata dengan suara bergetar, "Engkau adalah utusan Allah yang penuh kasih. Umat ini beruntung memiliki engkau sebagai pembimbing mereka." Setelah menghadapi cemoohan dan penghinaan dari kaum Quraisy, Rasulullah mengangkat tangan ke langit. Dengan suara penuh kelembutan, beliau berdoa, "Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku. Jadikan hati mereka lembut untuk menerima kebenaran-Mu. Jangan biarkan mereka tersesat dalam keangkuhan mereka." Malam itu Rasulullah duduk dalam keheningan, merenungi tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. Namun di balik semua cobaan, beliau merasa damai karena yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Perjalanan Isra Mi'raj menjadi tonggak sejarah yang mengajarkan umat manusia tentang kekuatan iman, kebesaran Allah, dan cinta seorang nabi kepada umatnya. Rasulullah adalah cahaya yang membawa umatnya keluar dari kegelapan menuju cahaya iman. Isra Mi'raj bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang penuh makna. Allah berfirman, "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Perjalanan ini menegaskan kedudukan Rasulullah sebagai nabi terakhir dan menunjukkan betapa pentingnya salat sebagai tiang agama. Selain itu, peristiwa ini juga menjadi penghiburan bagi Rasulullah di tengah kesedihan yang mendalam. Isra Mi'raj menjadi bukti bahwa di balik kesedihan yang mendalam, selalu ada pertolongan Allah yang menguatkan. Rasulullah kembali dari perjalanan itu dengan semangat baru untuk menyebarkan dakwah dan menghadapi tantangan dengan keyakinan penuh kepada Allah. Peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa di balik ujian selalu ada hikmah yang besar